Halo Tentunainers, saatnya kita melakukan siaran langsung bersama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ya Tentunainers ya. Dan kita akan berbicara mengenai sebuah alat mungkin ya Tentunainers ya, mungkin ataupun alat-alat yang bisa membantu memopong atau memapah, yaitu ortotik prostetik Bandung juga. Dan ini emang spesial dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang selalu update dalam segala hal ya Tentunainers ya. Jadi emang buat semuanya nih Tentunainers, bisa lah ya ikuti kita di 102,9 MDK Radio yang New Station gitu kan. Dan kita tunggu nih Tentunainers sampai jam sebentar lagi ya, kita akan melakukan siaran on air bersama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan juga dari siapin dulu ya. Oke, halo Nafisa Milenia. Oke, stay aja ya. Kita akan melakukan yang namanya siaran langsung bersama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan juga siapa sih dengan Pak Muhammad Rifki ya dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Oke. Dan kita langsung aja nih. Oke. Dan selain itu juga Tentunainers masih banyak lagi nih yang akan kita bahas, seperti halnya bentar. Oke. Ya, balik lagi. Maaf ada itu ya, ada sedikit gangguan. Oke. Kita akan menunggu dulu joinnya Pak Muhammad Rifki dari Hasan Sadikin Bandung, yaitu ortotik prostetik di RSHS Bandung ya Tentunainers ya. Gitu pokoknya Tentunainers sampai jam 6 aja kita akan ngebahas tentang ortotik prostetik. Kalau misalkan penasaran boleh langsung komen di sini, oke? Oke. Yap, Tentunainers nih. Kalau misalkan Tentunainers itu ya Tentunainers ya. Kalau misalkan Tentunainers lagi penasaran nih tentang ortotik prostetik itu apa, ataupun iya ada sedikit gitu ya. Yap, kita akan undang langsung. Iya. Dan mungkin untuk ya perkenalan juga nih Tentunainers, apa itu profil yang akan kita bahas itu yaitu Muhammad Rifki AMD ya, spesialis OP juga, dan lahir di Bantul tahun 86, 10 tahun dari Noe ya. Pekerjaan ortotis prostetis dan spesialisasi instalasi rehabilitasi medik juga di RSHS Bandung dari 2008 loh Tentunainers. Jadi workshop juga udah banyak banget yang diikuti, seperti halnya Mandiri Ortotik Prostetik RCO Ortotik Prostetik Bandung dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Pendidikan Poltekkes Kemenkes Surakarta 2004 sampai dengan 2007. Jadi nggak perlu diragukan lagi ya. Dan coba kita undang yuk, ada ortotik prostetik. Kita coba undang. Bergabung belum? Oke. Dan Rima belum ya? Oke, nah sudah ada nih, tinggal nunggu untuk meminta bergabung ya. Oke, siarkan langsung bersama.
Mana ini? Tadi salah pencet. Aduh, udah masuk belum sih? Oke, ya. Ini udah ada sih ya dari Ortotik Bandung dan Ya, halo Kak, selamat sore halo. Selamat sore. dengan Bapak Muhammad Rifki ya Pak? Ya, saya Rifki. Saya sendiri, Kang. Saya dengan Kang siapa ya? Lupa namanya. Lupa dengan saya. Saya Noe Hmm. ya, panggilan di sini Noe dan mudah-mudahan kita akan membahas tentang beberapa mungkin Mas tentang perihal dengan ortotik prostetik Ya. ini juga itu apa ya, dan sebelum itu mungkin Noe mau nanya tentang kabar dulu dari Pak Muhammad Rifki sendiri nih Pak. Udah bagaimana Pak, baik pastinya? Kabar Alhamdulillah harus selalu baik, Kang. Harus selalu baik ya Gimana Pak. kabarnya? Kang Noe Oke. gimana? Alhamdulillah Suara baik-baik saya, juga. Hmm? suara saya jelas. Suara saya jelas Jelas, nggak? jelas, jelas, jelas Baik. Pak. Barusan juga ada yang masuk suaranya. Oh iya. Iya. Ah, Eh, Bapak pengen nanya sih Pak, mm-mm. ortotis protetis itu apa sih Pak? Kalau misalkan boleh diungkapin itu biar semua, karena Noe juga baru baru tahu nih apa itu ortotis protetis ini. Ortotis. Iya. Ortotis. Nah, oke. Ya, sedikit pengenalan aja lah ya, Kang. Ortotik prostetik atau ini suatu layanan sebenarnya. Mm-mm. Jadi suatu layanan di mana layanan tersebut melayani pembuatan ortosis dan prostesis. Nah, ortosis prostesis itu sendiri eh, alat bantu, intinya mah alat bantu. Alat bantu baik untuk anggota tubuh atau anggota gerak tubuh yang dia membutuhkan penyangga atau koreksi misalkan, atau bisa juga berupa prostetik, yaitu layanan untuk penggantian anggota gerak tubuh yang hilang karena amputasi atau memang karena nggak ada dari sejak mereka lahir. Kurang lebih seperti itulah secara garis besarnya. Apakah sudah bisa dipahami atau belum secara Oh, garis jadi besarnya? secara garis besarnya anggota tubuh yang hilang yang memang bakal diganti dengan alat bantunya mungkin itu ya. Nah, itu masuk kategori prostetik. Tadi kan Oh, ortotik, oh prostetik. iya. Nah, seperti itu. Oke. Kalau prostetik, berarti gampangnya kita nyebutnya kaki tangan palsu. Seperti Oh, itulah. Nah, itu yang oke. prostetik. Kalau Iya. untuk ortotik, berarti dia berupa alat penyangga atau alat koreksi. Misalkan ada tangan patah, atau tulang punggung bengkok. Nah, itu dia pakai ortotik gitu. Ortotik, oke, Ya, oke. betul. Dan Hmm. emang ini tuh emang udah dimulai dari kapan sih Pak kalau boleh tahu nih untuk ortotik sendiri dan prostetis ini sendiri tuh udah Ya, dimulai dari kapan atau ditemukan kapan Pak kalau boleh oke. tahunya? Agak agak susah ya nyebutnya. Emang bener Ya, agak susah iya, juga nih, belibet juga dari tadi ya. iya, agak agak belibet. Oke, sebenarnya kalau untuk layanan ortotik prostetik sendiri, Kang, kalau untuk layanannya sebenarnya udah ada sejak tahun 86. Ada sekolahnya sih di Solo dan Jakarta. Cuman setelah tahun 86 itu nggak ada lagi istilahnya institusi pendidikan yang buat kita ini apa untuk profesi ortotik prostetik ini. Baru ada lagi tahun 2004 dan 2003 awalnya. Kalau saya sendiri dari tahun 2004 baru mengenyam pendidikan ortotik prostetik seperti itu. Dari kalau ditanya layanannya udah ada dari kapan? Dari Hmm? tahun 80 sudah ada. Itu. Cuman kalau untuk profesinya sendiri baru berkembang di medio 2003 dan 2004
sampai sekarang. Gitu. Oke, dari 2004 sampai itu juga berarti udah ada ya. Dan memang nih Ya, kalau misalkan boleh tahu juga nih untuk kejadian mungkin kalau misalkan tadi kan ada yang hilang-hilang kayak gitu ya. Anggota tubuh ya yang betul. hilang yang memang bisa disangga ataupun cederanya seperti apa sih yang emang bisa dibilang emang harus dibantu seperti itu. Ya, Dibantu oleh harus yang alat. ya Hmm? keadaan yang membutuhkan layanan ortotik dan prostetik, simpelnya gitu ya. Mm-mm. Jadi ada ini, kalau untuk ortotik prostetik sendiri, kita melayani keadaan-keadaan di mana seseorang ataupun ya bisa dia anak-anak ataupun orang tua ataupun yang remaja butuh layanan ortotik prostetik di mana mereka itu misalkan ada kelainan kesehatan. Misalkan ini ada kelainan skoliosis nih di Yep. biasanya di remaja-remaja nih yang baru numbuh. Dia ada kondisi di mana tulang belakang itu ada kelainan. Salah satunya itu di mana pertumbuhan tulang belakang dia yang harusnya lurus, dia kok Hmm. tiba-tiba bengkok karena kelainan kesehatan. Nah, itu salah satu keadaan di mana seorang remaja tersebut membutuhkan layanan ortotik. Ataupun ada suatu keadaan juga di mana seorang ya dia mau anak-anak, mau dewasa, mau remaja, ada keadaan di mana hilang salah satu anggota gerak tubuhnya. Bisa hilang karena kecelakaan, traumatik, ataupun mungkin karena penyakit, misalkan ada diabetes ataupun penyakit pembuluh darah yang mengharuskan organ anggota gerak ini harus hilang atau diamputasi, maka kita di situ akan memberikan layanan ortotik prostetik juga. Seperti itulah kurang Oke. lebihnya. Mm-mm. Untuk pelayanan sendiri nih dari Akang sendiri dari Pak Muhammad Rifki ini sendiri harus seperti apa sih prosedurnya gitu biar kita juga tahu nih apakah ketika kecelakaan langsung dibuat apa udah ada cadangannya atau kita ada prosedur. Kalau untuk kita sendiri kan sebenarnya kita Hmm? kan ada ini ada kayak tempat khusus untuk layanan yang melayani seperti profesi kita ortotik prostetik itu ada di rumah sakit ataupun di klinik-klinik swasta ya misalkan klinik pribadi atau mandiri. Jadi kalau misalkan ada suatu keadaan kecelakaan nih misalkan kita taruh seperti itu pasti kondisi darurat kan UGD gitu ya misalkan ya pasti larinya ke rumah sakit kan. Nah, nanti dari rumah sakit pasti akan dirujuk ke kita juga pada akhirnya setelah ada tindakan medis yang lain, misalkan kalau ada kecelakaan, berarti dia butuh dirawat dulu di UGD, kemudian harus Hmm? dirawat amputasinya sampai dia sembuh amputasi, barulah si dokter ataupun rumah sakit tersebut merujuk ke mengkonsulkan atau merujuk ke layanan kita. Jadi kita bisa kasih layanan setelah seseorang itu mendapatkan perawatan atau medis yang sebelumnya itu. Ataupun bisa ini misalkan taruh bukan karena suatu kecelakaan atau ada penyakit ataupun kelainan yang lain nih yang membutuhkan pelayanan kita. Jadi bisa datang ke rumah sakit ataupun ke klinik-klinik yang ada layanan kita seperti itu. Cuman ya masalahnya memang untuk profesi kita ini memang belum banyak yang tahu. Jadi orang-orang itu masih nyari-nyari juga. Misalkan kalau wah ini ada skoliosis, ada tangan bengkok, ada tangan ini, mereka belum tahu harus kemana. Jadi satu bisa ke rumah sakit, dua Ya. klinik yang ada layanan kita. Gitu. Untuk prosedurnya sendiri, Pak, untuk pertama kali mungkin pasien datang, terus selanjutnya prosesnya seperti apa ya, Pak? Oke, kalau untuk di rumah sakit saya sendiri ya Kang, saya kan dinas di Hasan Sadikin ya, selain praktek mandiri. Pasien datang itu nantinya akan diarahkan dari bagian pendaftaran
biasanya kan ada yang bagian administrasinya, nanti akan ditanya, eh, nanti akan butuh ibu atau bapak atau keluarga siapa ingin membutuhkan Betul? layanan apa. Nah, nanti dari pendaftaran itu akan diarahkan ke instalasi kita. Kalau saya sendiri ada di instalasi rehabilitasi medik kalau di Hasan Sadikin. Nah, nanti di situ ada fisioterapi, ada terapi wicara, kemudian ada terapi psikolog, ada terapi anak juga. Nah, salah satunya terapi kita yang butuh alat-alat ganti ataupun alat-alat bantu. Nanti Oke. udah ke klinik kita nih, udah ke poli kita, udah diperiksa dokter. Untuk selanjutnya nanti tinggal tindakan-tindakan medis yang lain seperti peresepan. Kemudian kalau membutuhkan alat, nanti kan kita ada pengukuran, kemudian Hmm? ada pembuatan. Nanti Hmm? tergantung mau buat alat seperti apa, ada waktunya lah. Nah, nanti untuk selanjutnya bisa latihan ataupun edukasi pemakaian eh, atau fitting-fitting di poli kita. Nah, baru setelah itu pasien akan mendapatkan apa yang dia butuhkan. Gitu. Oke. Intinya ini Untuk sih prosedurnya ya pasien datang, daftar, nanti hmm? dari pendaftaran akan diarahkan sesuai kebutuhannya. Dalam hal ini mungkin butuh layanan kita, nanti akan dirujuk ke kita juga kok. Intinya itu. Oh, untuk persiapan sendiri Pak itu seperti apa ya Pak? Persiapan itu maksudnya gimana ya? Saya belum paham nih. Ah, nanti kan pasien datang nih misalkan Mas, pasien datang kan Yap. nanti mau ke bagian apa nih? Mau ke ortopedi atau bagian dokter anak atau butuh terapi. Orang-orang yang butuh pelayanan kita ini orang yang termasuk orang yang butuh terapi karena dia nggak punya kaki tangan misalkan seperti itu. Nah, nantinya akan diperiksa dokter juga. Nah, dari dokter itu nanti akan diresepkan akan membutuhkan alat seperti apa. Nah, nanti kita bikin sesuai persepan dari dokter tersebut. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, berarti untuk pengukuran sendiri itu dilakukan juga bersamaan dengan persiapan juga berarti ya. Ya, betul sekali, Kang. Ya, betul. Oke. Untuk pabrikasi sendiri pembuatannya bisa sampai berapa lama ya? Kalau boleh tahu. Ya, oke. Fabrikasi pembuatan ya. Kalau untuk alat sendiri, kita membaginya ke tiga kategori, Kang. Ada alat ringan, ada Hmm? alat sedang, ada alat Hmm? berat. Kategorinya salah satunya ringan itu mungkin dia cuman ngebutuhin yang kecil-kecil tuh, kayak misalkan penyangga tangan. Itu kan kecil tuh. Nah, kita itu Iya, paling betul. antara hitungan hari sudah beres. Misalkan 2-3 hari bisa beres. Nanti pasien bisa datang kembali, bisa mengambil ataupun fitting alat yang mereka pesan. Kemudian kalau untuk kategori yang kedua itu alat yang sedang. Nah, sedang ini Hmm. nanti ada kriterianya nih. Misalkan bikin penyangga tangan, bikin penyangga kaki, nanti ada Hmm. kita sampaikan pas edukasi. Itu sekitar 2 sampai 3 minggu itu lamanya. Nah, kalau untuk alat yang kategori berat, mungkin ya alat yang besar ya, mungkin satu kaki utuh atau satu tangan utuh, itu kan termasuk organ yang besar gitu kan. Nah, pembikinannya bisa sampai 3 sampai 4 minggu. Perkiraan seperti itu. Lumayan berarti ya Pak, lumayan agak Soalnya kalau untuk ya karena tenaganya juga SDM-nya terbatas, Mas. Kita sendiri di Hasan Sadikin itu cuma 3 orang untuk oh, rujukan rujukan se-Jawa Barat loh. Seperti itu. rujukan sejauh jadi, Se-Jawa jadi Barat Kak. jadi seluruh Jawa Barat Hasan ke Sadikin. Pak Oke, ke Hasan Sadikin semua berarti ya mintanya ya. Ya, betul. Lumayan tuh Ya. orderannya pusing juga kalau terbatas. Ya, ya paling kalau yang nyari-nyari layanan di luar di klinik ya ada juga. Nanti bisa. Oh, Mhm. oke. Dan itu untuk bahan-bahannya sendiri itu Pak, kalau misalkan kan tadi ada yang penyangga, ada juga yang Ya, alat alat ganti. bantu.
Ya, alat Ya. ganti ya. Untuk bahan-bahannya sendiri itu beda atau hampir sama sih, Pak? Bahan-bahannya Kalau sendiri. untuk bahan sendiri kurang lebih pada dasarnya mungkin sama Mas. Cuman kalau untuk kaki atau tangan palsu kita Mhm. sesuaikan dengan ini. Kan semua orang mungkin bahan dasar ada yang alergi ada enggak ya. Kemudian kita pikirkan juga untuk ketahanannya. Misalkan seseorang ini harus butuh apa bahan dasar yang lebih ini nih, yang lebih bagus. Ya kurang lebih semuanya sama lah bahannya. Tapi nanti apa sesuai kebutuhan aja, kebutuhan pasien. Gitu. Oke. Nah, berarti setelah pabrikasi berarti langsung ke penyesuaian atau fitting ya. Betul Ya ya, betul. Pak? Nah, Ya. untuk penyesuaian sendiri, Pak, biasanya ada pelatihan khusus nggak dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung atau dari klinik-klinik yang emang bekerja sama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini? Oke. Kalau untuk fitting sendiri Kang, sebenarnya udah masuk ke kurikulum pendidikan kita. Nah, Yap. jadinya nanti ada semacam kayak checklist-checklist ataupun check out yang kita bisa apa checklist pas fitting tersebut. Jadi termasuk dalam rekam medis pasien juga nantinya gitu. Jadi misalkan nanti ngecek kaki palsu nih katakanlah, yang harus dicek salah satunya misalkan nih kesesuaian antara tunggai kanan dan tunggai kiri, kaki yang normal sama kaki yang pakai kaki palsu nih. Nah nanti kita Ya. cek salah satunya tingginya nih, apakah tingginya sudah cocok belum, Sesuai. sambil di fitting dicobain sama pasiennya langsung. Jadi nanti interaksi langsung sama pasien. Kita tanya apakah eh, gimana Pak atau gimana Bu untuk kakinya apakah tingginya sudah sesuai. Kita checklist di apa lembar check out itu. Misalkan kalau untuk ukuran juga nih, apakah terlalu sesak atau terlalu longgar nih, nanti kita cek pas fitting seperti itu. Oh, jadi gitu ya. Jadi masuk ada Hmm. penyesuaian dulu seperti fitting itu kan penyesuaian dulu. Ya, kalau emang belum sesuai, berarti ada perubahan-perubahan lagi gitu ya Ya, yang harus ada revisi-revisi yang harus kita lakukan sehingga sampai si alatnya nanti bisa dipakai fungsional ke pasien yang mau pakai. Nantinya seperti itu. Oke. Untuk pelatihan sendiri, Pak, kan kalau pakai alat bantu seperti itu, nggak langsung bisa menyesuaikan diri kan? Biasanya ada pelatihan khusus nggak dari itu, Oh, dari Bapak sendiri? ya, ya. Jadi di ini ya, kita ambil sampelnya yang gampang misalkan pemakaian kaki palsu nih. Gimana Ya, supaya bisa jalan yang bagus, gimana ya. jalan itu bisa cepat adaptasi dengan alat yang Nah, dipakai nih. nah, Nah, betul itu itu nanti maksudnya. ya, nanti ada itu semacam edukasi, semacam Hmm. kayak arahan dari kita sebagai teknisi ya, teknisi yang membuat alat tersebut. Jadi nanti kita ajarin dari si pemakainya itu nanti gimana cara pakai pertama, kemudian untuk cara menggunakan alat tersebut, dalam hal ini mungkin kaki palsu, gimana cara menapakkan tumit yang benar, gimana cara berdiri yang tegap, kemudian gimana cara melangkahkan kaki, itu nanti ada dalam rangkaian pelayanan kita. Nah, sampai nanti kita kasih tugas juga di rumah, seperti kita kasih modul, ataupun boleh nih ada keluarganya yang ikut eh, ke rumah sakit nih, kita edukasi juga. Nantinya untuk si pasien A misalkan, cara pakainya seperti ini Bu, kemudian cara memakai alatnya seperti ini. Kita sampaikan juga di layanan tersebut. Jadi udah termasuk dalam rangkaian pelayanan kita juga. Oh, Gitu. gitu. Nggak Kalau lang- gimana? jadi nggak langsung dikasih, udah didiemin gitu ya, nggak bahaya itu ya. Bahaya itu, bahaya. Apalagi kalau dalam kondisi tertentu nih, misalkan
eh, ada penyakit bawaan seperti gula nih, diabetes, itu harus benar-benar dalam pendampingan. Kalau misalkan nanti ada lecet-lecet, ada luka-luka karena pemakaian, nah makanya kita perlu fitting di situ. Jadi nanti tahu apa kurangnya, apa yang perlu kita revisi, terus kita apakah nanti butuh penyesuaian-penyesuaian, di situ kita tahunya Kang. Gitu. Oke, jadi emang nggak sembarangan ya, apalagi untuk khusus penyakit yang emang bawaan dan emang agak kronis, yang emang agak ganas Ya, seperti halnya gula dan diabetes. Jadi ada sentuhan khusus mungkin ya untuk penyakit-penyakit tertentu juga seperti itu ya, ya. ada perlakuan khusus lah seperti itu. Mm-mm. Ya, ada juga mungkin kalau yang tingkat kasusnya ringan-ringan seperti misalkan kalau cuman maaf, mungkin karena kecelakaan hilang, dia sembuh, udah nggak ada penyakit bawaan yang lain kan. Ya, Apalagi mungkin anaknya masih muda nih, pasiennya masih muda. Dalam hitungan 1-2 minggu juga udah bisa pakai kaki palsu itu. Gitu. gitu ya. Jadi emang 1 2 minggu udah bisa pakai kaki palsu Udah tanpa bisa harus di hmm, tanpa latih-latih harus lagi, di udah bisa jalan sendiri itu. Gitu. tapi untuk yang kayak orang tua seperti halnya manula itu berarti ada pelatihan yang emang agak panjang juga berarti ya. Ya, betul. Salah satu faktor yang kita perhatikan di situ, faktor resiko jatuh. Biasanya kalau udah usia yang agak manula, mereka juga ada masalah keseimbangan juga. Jadi harus ada perlakuan khusus juga seperti itu. Berarti ini garansinya sampai bisa mungkin ya. Ya, kalau nggak ini ya silakan balik lagi gitu. Harus kita ini lagi gitu. Nggak melulu soal kaki tangan palsu sih Kang. Kadang ada yang alat skoliosis nih, brace kita nyebutnya. Itu juga harus ada istilahnya servis berkala. Harus ada adjustment lagi, penyesuaian. Alat kan dipakai terus nih. Ya, Misalkan buat yang lurusin tulang belakang bengkok nih. betul betul Nah, betul. itu dalam jangka tertentu, misalkan maksimal 3 bulan sekali harus ada check up alat lagi. Jadi kita harus sesuaikan tarikan-tarikannya termasuk terus apa komponen-komponennya kita lihat lagi di situ. Jadi Oh, pasien nggak kita lepas pas gitu aja nggak. Jadi ada evaluasi-evaluasi ke depannya seperti itu. oke. Jadi emang untuk alat bantu tadi seperti halnya mungkin untuk patah tulang ya yang untuk alat bantu seperti itu kan yang Ya, maks patah yang tulang bisa ataupun kelainan tumbuh kembang. Biasanya oh kaki pendek sebelah ataupun tulang belakang bengkok itu hmm, yang sering ada. Itu oh termasuk kelainan tumbuh kembang. hmm, Ataupun mungkin keadaan yang lain patah tulang seperti itu butuh penyangga. Seperti itu oke. kan. Hmm. Nah, berarti kalau misalkan seperti itu yang emang tadi ada kelainan, dilihatnya untuk berapa bulan, untuk waktunya sendiri untuk berapa bulan ataupun berapa minggu gitu, Pak, kalau misalnya untuk dilihat. Kalau untuk evaluasi check up ini kan kita maksimal 3 bulan sekali. 3 bulan Tiga sekali. bulan sekali. Apakah ada perbaikan atau tidak gitu ya, untuk Ya, dilihat seperti betul. itu. Harus kita lihat. Soalnya kayak taruh misalkan ada anak nih, anak dengan kelainan selisih panjang tungkai nih, panjang kaki dari paha, dari apa pinggul sampai tumit gitu ya. Kadang kan ada yang lahirnya panjang sebelah nih atau pendek sebelah. Itu kalau dibiarin, nantinya akan membuat pinggul miring, pada akhirnya tulang belakang juga ikut miring Oh, kalau gitu. dibiarin. Nah, makanya kita kasih secepatnya nih, kita kasih alat nih, Hmm. biar si kakinya itu napaknya sama, kita kasih selisih tinggi. Nah, itu harus dicek itu, nggak bisa cuman misalkan pakai, udah nggak Hmm. balik lagi. Nanti kalau si tungkainya yang sebelahnya manjangnya jadi overlap, nanti malah kebalikannya yang ini harus kita cek makanya. Gitu. Soalnya pernah ada kasus Kang, dia bikin Hmm. selisih tinggi, dia nggak pernah cek. Dulunya yang kanan dia pendek, nggak pernah dicek, malah kanan overlap. Oh, Yang kiri kesusul.
dia kesusul. Nah, seperti itu salah satunya. Jadi harus ada check up maksimal 3 bulan. Itu entah Oke. kaki palsu, ortotik ataupun prostetik. Bagusnya tetap harus ada check up alat lah. Hmm. 3 bulan maksimal. Atau kalau untuk misalkan kaki palsu, dia bisa agak lebih lama nih. Kalau untuk orang tua dia kan nggak nambah tinggi. Paling ya Hmm. 6 bulan sekali bisa. Seperti itu. Oke. Dan Pak, untuk umur yang emang kejadian kayak tadi nih, seperti halnya kejadian apa namanya, kaki panjang sebelah, tulang Ya. bengkok, itu biasanya terjadi kepada anak ataupun remaja yang umurnya berapa tahun, Pak? Ada kasus-kasus seperti itu? Itu biasanya terjadi di usia pertumbuhan, Kang. Usia pertumbuhan itu dari mulai dia udah bisa berdiri. Nah, katakanlah duduk lah, duduk udah awal mulai tumbuh balita kan, duduk sampai dia usia puber. Nah, pasca usia puber itu biasanya ini banyak terdapat kelainan tumbuh kembang yang nggak disadari secara langsung oleh orang tua anak. Sebenarnya dari dulu mungkin udah ada bakat kelainan nih. Taruh dari dia mulai dah duduk sampai dia berdiri jalan nih. Nah, sampai dia usia puber nih. Kadang orang tua pun nggak akan ngerasa ada kelainan, misalkan tulang belakang bengkok ataupun kaki panjang sebelah Panjang. sampai usia puber biasanya. Nah, setelah usia puber itu usia-usia ngebusnya nih, pertumbuhan anak kenceng-kencengnya nih. Nah, biasanya ketawanya di situ. Ketawanya salah satunya dari postur. Posturnya kok dilihat secara orang lihat sekilas kok jalannya kayak dengdek, kayak pendek sebelah, baru kelihatan. Nah, gitu. Ataupun tulang belakang bengkok. Punten nih, kayak cewek, Hmm. biasanya pundaknya tinggi sebelah. Ini. Ataupun ini mamainya, dadinya besar sebelah. Biasanya ini mamahnya yang tahu biasanya pertamanya. Itu. Oh, itu juga ngaruh ke sana ya, Pak? Ngaruh ke sana, termasuk ke pinggul. Kalau cewek, pinggul juga ini nanti rawannya kalau misalkan udah menikah, usia menikah, dia harus hamil. Kalau posisi rahim miring, takutnya nanti ngaruh juga ke kandungan kan. Nah, kita nggak mau yang seperti itu juga. Nah, makanya kita edukasi juga. Kemarin kan saya juga kadang ke ini nih, ke SD kasih eh, kayak sosialisasi lah. Bahwasanya anak usia tumbuh berkembang sampai puber itu jangan sampai ada kelainan-kelainan yang nantinya akan berdampak di masa depannya, di kedepannya seperti itu. Ya, oke. Seperti Emang kalau periksa-periksa itu wajib ya, harus dicek-cek dulu untuk orang tua mungkin ya, untuk anak-anaknya juga. Atau ya, usia kisaran 20-an atau usia matang nih, Pak. Boleh nggak nih, bisa diperbaiki juga nggak, kayak tadi panjang kaki sepanjang sebelah atau pinggulnya bermasalah gitu, tulang punggungnya bisa bermasalah. Apakah bisa diperbaiki juga dengan usia-usia seperti itu? nanti akan ngaruh ke ini Kang, tingkat keberhasilan ya dalam kita ngomongnya tingkat keberhasilan terapi gitu ya, koreksi terapi Oke. ataupun koreksi yang dari bengkok kita lurusin, yang dari panjang sebelah kita samain panjangnya. Ya. Kalau untuk usia, salah satu faktor yang sangat ini sangat menentukan istilahnya. Hmm. Kalau kita tanganin sedari dia sedini mungkin, katakanlah mungkin usia 10-an tahun nih, remaja atau puber, sambil kita koreksi nih, tulangnya masih fleksibel, masih bisa kita bentuk secara maksimal. Nah, lain halnya usia di atas usia mau matang nih, usia mau nutup pertumbuhan, sekitar 20 ke atas lah, 20 sampai 25. Sebenarnya bisa kita lakukan terapi ataupun koreksi. Cuman untuk persentase keberhasilannya nggak akan sebagus yang kita tanganin dari usia dininya. Nah, di sini PR kita deteksi dini kalau bisa dari setiap, ya mungkin kalaupun nggak orang tuanya, mungkin saudaranya
harus ini juga, harus peka. Misalkan kalau biasanya postur nih yang paling banyak orang tangkap nih, kok pendek sebelah, miring sebelah. Nah, itu harus segera dicek up Berarti itu ke ya. dokter. Ya, betul. Karena ngaruh juga ke tingkat keberhasilan koreksi kita, terapi kita. Seperti itu. Oke. Oke, berarti emang ini harus disegerakan apa ya itu. Jadi Bapak juga udah melakukan yang namanya edukasi-edukasi ke sekolah-sekolah dasar dan juga sekolah-sekolah Ya, nggak mungkin ya. Dan ya. ini udah ada perhatian khusus nggak Pak dari pemerintah Pak? Kalau dari pemerintah biasanya kita ikut event ini, Kang. Organisasi, organisasi ini Hari Kesehatan Nasional (HKN). Oh, Pak. Itu setiap kalau nggak salah aku lupa November apa ya? Aku lupa tanggalnya. Itu event tahunan. Oh, Ini karena tahunan. 2 tahun, ya 2 tahun pandemi kita nggak ada event kan. Nah, biasanya Hmm. kita di gedung sate. Nanti ada Pak Gubernur juga di situ. Nah, nanti ada dari profesi-profesi lain, ada profesi dokter gigi, ada perawat, ada bidan. Nah, salah satunya profesi kita. Kita Hmm. membawa organisasi profesi. Di situ kita salah satunya kasih sosialisasi atau edukasi tentang pelayanan kita, baik pelayanan ortotik prostetik ataupun mungkin tempat-tempat yang ada layanannya nih, ada di situ. Hari Kesehatan Nasional, event setiap tahun. Ataupun kalau enggak secara masing-masing dari kita nih, ya kita proaktif aja ke mungkin ya ke sekolah dasar bisa, sekolah menengah ataupun sekolah SMP lah. Oke. Gitu. Oke, Pak, dari berapa tahun nih berarti? Bapak dari tahun 2008 ya? Mulai Ya, karir di 2004. 2004. Udah berapa? 2004 saya 2004 baru pendidikan. Awal 2007 pendidikan. lulus. Ya, 2008 baru di Hasan Sadikin. Jadi sekitar 13 tahun lebih lah. 13 tahun lebih ya udah menekuni profesi ini. Luar Ya, biasa. betul. Kadang ada cerita menarik nggak Pak yang emang membekas gitu, yang emang terjadi gitu kayak kok ini gini, kok ini gitu. Pernah nggak sih Pak mengalami? Pastilah pernah ya. Nah yang paling teringat deh buat Bapak. Ya, kalau buat saya sendiri ya, Ya. ini dulu itu setelah lulus SMA kan, nggak tahu mau sekolah apa saya. Iya. Sebelum sebulan ujian akhir itu saya kecelakaan, tangan saya Ih, patah. gimana? Tangan kiri saya nih, ini ada jahitan nih. Oh iya Nah, iya ini iya. ada jahitan nih. Ya. Nah, ini jahitan. Masih ada ya bekasnya tuh. Ini ada, ada 3 jahitan. Jadi tangan saya patah. Saya harus dirawat di UGD, dioperasi. Nah, saya pakai ortotik gitu. Tapi saya nggak tahu itu apa. Nah, setelah sembuh sebulan lah, sebulan, ujian akhir lulus, ada brosur dari ini, Politeknik Kemenkes Hmm. Surakarta, Hmm. Politekniknya Kementerian Kesehatan lah. Yep. Ada brosur, ada pendidikan baru. Nah, ortotik prostetik baru angkatan kedua. Nah, Oke. nggak tahunya saya ini apa gitu kan. Oh, ternyata bikin gini 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 loh. Berarti kemarin saya make nih ortotik gitu kan. Udah Iya. we langsung daftar ke situ Kang. Dalam dunia langsung keterima. Doa saya cuman ilmu saya bermanfaat dan akhirnya saya menekuni bidang ini juga. Seperti Iya, itu Kang. alhamdulillah. Boleh kita akan membawa itu ya, membawa petuah mungkin ya Pak. Gitu, berarti Iya, gitu ya. secara nggak langsung saya diperkenalkan ke dunia ortotik prostetik lewat kejadian itu. Jadi sampai sekarang saya nggak akan lupa gitu. Gitu. Oke, berarti berarti emang situ. Terus Pak, ada nggak sih Pak hal yang membanggakan atau bukan membanggakan? Pastinya membanggakan karena ini menolong orang ya Pak ya. Dan ada penghargaan nggak dari mungkin dari dinas kesehatan yang emang kinerja Bapak itu emang menolong orang-orang seperti ini gitu. eh Kalau kita sendiri sebenarnya nggak terlalu ngarep penghargaan ya kan. Yang penting kita bisa melayani gitulah ya. Nah, Kalau dari pemerintah sendiri mah pasti ada kan. Cuman ya oke. nggak akan istilahnya ya kita nggak terlalu berekspektasi lah. Tapi ya adalah penghargaan.
semacam kayak ya dari presiden juga ada gitu. Oh Termasuk ada. yang sudah ya kalau untuk kita kan yang udah mengabdi selama 1 dekade ini ada kayak Satya Lencana itu loh. Nah, salah Oh satunya dapat seperti itu gitu. keren keren, benar-benar keren. Jadi emang bidang apa tadi ortotis Prostetik. lumayan susah juga Susah. bisa Iya. disebutin ya, ortotik Iya. prostetik ya. Dan Iya. kalau misalkan yang kenanya saraf itu bisa diobatin nggak sih Pak, yang kenanya saraf? Kalau penyakit saraf kita ada juga rujukan dari penyakit saraf. Tapi Hmm. biasanya yang udah melalui pengobatan dari dokter saraf kan. Jadi misalkan Oh. ada saraf kejepit nih, udah di Hmm. treatment nih sama dokter saraf. Hmm. Nah, mungkin dalam untuk masa recovery-nya, biasanya masa pemulihannya butuh alat dari kita. Nah, Oke. kita kasih alat dari situ, ya kita masuk dalam ini apa eh, tahap recovery. Jadi penyembuhan kita juga masuk ke situ juga. Jadi ya sembuh juga kalau yang udah dapat penanganan yang sesuai, Baik misalkan dari itu. penyakit saraf. hmm, Kita biasanya dikonsulkan ke bagian yang terakhir, biasanya butuh alat-alat penyangga biar si sarafnya itu misalkan tulang belakang gitu ya ataupun leher, bagian-bagian saraf kan butuh fiksasi, butuh alat yang untuk menstabilkan biar nggak banyak-banyak apa ini benturan ataupun gerakan-gerakan yang berlebih. Bahaya. Ya, nantinya akan memperlambat lagi proses penyembuhan seperti itu. Berarti alat-alat itu berarti ada yang di ortotik kita ya, ada yang di sini mulai dari leher, Betul. tangan, ya, Ya, udah tuh badan badan, kaki sampai semuanya hampir ada ya. hampir Oke, ada. dasar dan Tinggal tinggal cacatnya di mana nanti kita kasih gitu. oke. Ya dan berarti udah kalau hitungan pasien dari ribuan mungkin ya Bapak mengenanginya ya. Ya udah nggak ngitung kan. Udah pusing. Wah, pengalaman pertama. Untuk pengalaman pertama sendiri Pak, yang di mungkin di awal-awal karir Bapak sempat agak takut nggak sih Pak, kayak ini harus gimana atau emang udah terlatih penanganan? Ya jujur pasti harus ada adaptasi ya, ada penyesuaian Ya. ya Kang. Apalagi Hmm, yang dulunya cuman misalkan kuliah, iya, PKL, praktek iya. kerja lapangan. Heeh. Nggak akan rasanya akan sama seperti langsung nanganin. Dulu kan masih ada supervisi, masih ada monitoring dari pembimbing. Sedangkan kalau udah terjun sendiri kan ya harus dituntut sesuai kompetensi ya harus bisa nanganin. Harus Ya dari profesional. ya harus profesional katakanlah seperti itu. Tapi ya awal-awal pasti pembelajaran lah. 3 tahun pertama sampai 5 tahun pertama masih tahap inilah pematangan lah istilahnya gitu. Butuh jam Oke. terbang ya butuh jam terbang Kang Itu jam sebenarnya jam terbang ya. Oke, luar biasa Bapak pengalamannya dan mudah-mudahan terus ya Pak berkembang baik dan juga apa ya, Noe doakan mungkin Bapak panjang umur agar selalu menolong orang. Tuh lancar Siap, rezeki. siap. Sami-sami Kang, sami-sami. Doanya sama So, buat Kang Noi. hmm, iya. Bang, Kang Pak ya, bukan Pak Kang Kang ya, tapi boleh, Pak boleh. soalnya kelihatan muda sih. Jadi Iya, Bapak ini siap. emang kelihatan muda ya, emang mungkin saya tebak kisaran umur 30-an tahun. Benar nggak? Saya 36. Saya 36. 36. No, saya juga bisa ada nebak. Ini masih muda bapaknya. Jadi Oke, iya. ya boleh langsung panggil Kang juga ya. Beda Bang 10 tahun boleh. sama. Ya, Mas juga boleh biar awet muda. Oh iya, karena orang Bantul ya. Orang Betul, ya Bantul. betul. Saya asli Jogja, cuman besar di Oke. Solo. Tapi sekarang jadi orang Bandung. Orang Barat. Gitu. Ya, Luar biasa. Oke. medoknya masih nggak hilang, Mas. Medoknya nggak bisa hilang saya. Ya udah jadi itu ya, udah jadi ciri khas itu ya. Jadi ciri Ya, khas ya. kita di dia sebagai orang mana. Tapi emang tidak menghilangkan tali persaudaraan kita lah ya.
Dan mudah-mudahan Siap. nanti Noe bisa main-main lah ya ke Bandung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan ketemu dengan Boleh. Mas Rifki ya. Oke, boleh. Ya, siap Kang Noi. Oke. Nanti mudah-mudahan di lain waktu juga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi perihal apa lupa mulu ininya orto ortotik prostetik Ortotik ya. prostetik. Ya, Lumayan agak harus menyesuaikan juga nih ngobrolnya iya juga betul. ya. Oke Biasanya nanti disingkat OP. OP. oh kalau OP Oke, ya. takutnya namanya jadi overpower gitu. Iya. Iya sih Kang, iya betul betul. Ya. Ya, gitu ya udah. Pak Mas Rifki ya, Noe bilang lah Mas Rifki. Iya. Mudah-mudahan menjadi ini bukan hanya pertemuan kita yang pertama ya, dan mudah-mudahan kita Ya, ada insya Allah. pertemuan-pertemuan iya sebagai tali silaturahmi juga sebagai sarana persaudaraan juga dan mungkin nanti info-info Noe juga takutnya amit-amit tapi kalau misalkan ada saudara ataupun hal yang Ya, emang temen ya mungkin yang memang butuh dari ini ortotik dan prostetik ini jadi Noe bisa ngubungin siapa nanti Noe arahin ya. ke mana gitu ya gitu Yang ya penting informasinya bisa tersampaikan lah Kang. Gitu. oke Soalnya dan gak kerasa ya kita udah ngobrol panjang lebar ini ya udah hampir 45 menit nih ya 45. Oh iya. Iya. Ya, terima Siap. kasih nih atas waktunya Pak Mas Siap Kang Rifki Nih. ya Ya, Kang ya, Nih. saya doakan selalu lancar rezekinya dan terus menolong Ya, orang ya salam oke sunnah. Doa yang sehat-sehat terus buat Kang Noi. Lancar semua urusan juga. amin Silaturahminya semoga bersambung lagi. Amin. So, thank you so much buat Mas Rifki. Dan You're terima welcome. kasih atas waktunya dan penjelasan yang emang tadi panjang lebar dari saya benar mendetail juga ortotik itu apa, prostetik itu apa sampai dijelasin dan juga manfaatnya apa juga nantinya itu seperti apa nih prosedurnya. Itu luar biasa membantu sekali. Mungkin nanti akhir kata mungkin dari Noe terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya dan waktu kita ngobrol lagi. So, thank Siap. you. Siap. Bye. Ya. Oke, ya, eh Berarti diakhiri saja ini ini langsungnya. saja, ya langsung aja dan terima kasih Pak. Dadah. Siap Kang Nei. Dadah. Oke, itu dia teman-teman Tentunainers ya penjelasan tentang ortotik prostetik di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung oleh Pak Muhammad Rifki AMD OP ya. Dan buat teman-teman nih yang emang mau datang langsung ataupun mau pesan alat-alat ortotik atau alat-alat prostetik langsung aja datang ke SHS Bandung atau bisa spill-spill lihat-lihat dulu di apa namanya di itunya langsung ya di IG-nya yaitu Prostesis Kanadian. Di itu juga apa maksudnya maaf maaf salah di itu ya di Orthotic Prosthetic RSHS Bandung ada ya di IG-nya ya dan bisa pesan di sana ataupun ya cari infonya di sana dan buat teman-teman yang udah stay dari tadi thank you so much dan akhir kata dari Noe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye